Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitral Sabila dari kelas Paralel 3 dengan NPM 418219119193. Di sini saya akan menjelaskan materi untuk tugas akhir semester dengan mata kuliah Penjas Adaptif. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, dan tunalaras. Tunanetra adalah istilah umum yang digunakan untuk kondisi seseorang yang mengalami gangguan atau hambatan dalam indera penglihatannya. Penyebab dari tunanetra itu dapat terjadi sejak atau setelah bayi lahir, kerusakan pada mata atau saraf mata pada waktu persalinan hamil. Ibu menderita penyakit gonorrhoe, penyakit mata lainnya yang menyebabkan ketunanetraan, seperti trakoma dan akibat kecelakaan. Nah, untuk cara mengajar anak tunanetra itu bisa dengan menggunakan benda nyata atau miniatur. Lalu, mengajari anak suatu hal secara menyeluruh. Mengajari anak belajar sambil berbuat atau aktivitas. Mengajari anak suatu hal dengan melibatkan berbagai indera. Lalu, mengajarkan suatu hal secara berkesinambungan. Untuk cabang olahraga tunanetra ini merupakan wadah bagi penyandang disabilitas tunanetra agar bisa berolahraga layaknya orang normal. Cabang olahraga yang bisa diikutinya itu ada atletik, renang, tenis meja, catur, golbol, futsal, bowling, voli duduk, judo, dan angkat berat. Lanjut, yang kedua itu ada tunarungu. Tunarungu adalah seseorang yang memiliki hambatan dalam fungsi pendengarannya dan dianggap lebih baik, halus, sopan, dan formal. Sedangkan tuli tidak dapat mendengar karena rusak pendengarannya dan terkesan lebih kasar. Penyebabnya tunarungu itu, bawaan bisa disebabkan oleh mutasi genetik, keturunan dari orang tua, atau terpapar penyakit ketika masih di dalam kandungan. Sedangkan tunarungu ini bisa terjadi setelah lahir biasanya disebabkan oleh paparan suara keras dalam jangka panjang, usia, cedera, dan penyakit tertentu, misalnya infeksi. Nah, untuk cara mengajar anak tunarungu ini bisa melakukan pendekatan, komunikasi. Dengan pendekatan komunikasi ini dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu cara verbal, nonverbal, dan gabungan dari verbal dan nonverbal. Untuk cabang olahraga tunarungu ini bisa renang. Tunawicara adalah seseorang yang memiliki keterbatasan dalam berkomunikasi dan mendengar. Biasanya, anak penyandang tunawicara berkomunikasi lewat simbol-simbol tertentu. Penyebabnya tunawicara itu dapat disebabkan saat sebelum lahir, kelahiran, dan setelah kelahiran. Di mana pada penyebab setelah kelahiran, salah satunya dapat dipicu oleh infeksi pada selaput otak, dan bisu disebabkan oleh gangguan organ-organ seperti tenggorokan, pita suara, paru-paru, mulut, lidah, dan sebagainya. Nah, untuk mengajar anak tunawicara ini bisa belajar bahasa melalui membaca ujaran atau speech reading, belajar bahasa melalui pendengaran, belajar bahasa secara manual. Untuk cabang olahraga di tunawicara ini ada lari nomor 5.000 meter. Setelah tunawicara ada tunagrahita. Tunagrahita adalah sebutan bagi orang-orang dengan kemampuan intelektual dan kognitif yang berada di bawah rata-rata dibandingkan anak pada umumnya. Kondisi ini dapat terjadi pada bayi setelah dilahirkan, sejak bayi berada di dalam kandungan, atau selama proses kehamilan. Nah, penyebab tunagrahita ini adalah karena ada faktor genetik atau fisiologi. Ketika masih berada dalam kandungan, bayi dapat mengalami gangguan kromosom atau penyakit bawaan dari ibu atau adanya pengaruh eksternal seperti alkohol, obat-obatan, dan racun yang mempengaruhi pertumbuhan otak janin. Cara mengajar anak tunagrahita ini bisa direct introduction, merupakan metode pengajaran yang menggunakan pendekatan selangkah-selangkah yang terstruktur dengan cermat dalam memberikan instruksi atau perintah. Ada comparative learning dan peer tutorial.
Nah, untuk cabang olahraga tunagrahita itu ada permainan bocce. Ada 3 jenis bola, yaitu berukuran kecil, sedang, besar dengan warna-warni. Tunadaksa. Tunadaksa adalah anak yang mengalami kelainan atau cacat yang menetap pada alat gerak, yaitu tulang, sendi, otot. Sedemikian rupa sehingga memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Nah, penyebabnya tunadaksa itu biasa dari polio, kecelakaan, keturunan, cacat sejak lahir, kelayuan otot-otot, peradangan otak, dan kelainan motorik yang disebabkan oleh kerusakan pada pusat syaraf. Nah, untuk cara mengajar anak tunadaksa itu, metodenya itu ada metode ceramah, diskusi berkelompok, praktek, dan untuk cabang olahraga tunadaksa itu ada wheelchair, basketball berlayar, sepak bola, adaptive snowboarding. Dan yang terakhir itu ada tunalaras. Tunalaras adalah individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Individu tunalaras biasanya menunjukkan perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di sekitarnya. Untuk penyebab tunalaras ini, faktornya itu bisa keturunan atau genetik, neurologis, faktor biokimia, atau kombinasi dari faktor-faktor tersebut. Faktor biologi dapat terjadi ketika anak mengalami keadaan kurang gizi, mengidap penyakit, psikotik, dan trauma atau disfungsi pada otak. Nah, untuk cara mengajar tunalaras ini berkomunikasi, analisis tugas, instruksi langsung, dan pembelajaran komparatif. Adapun jenis-jenis dari prompts yaitu verbal prompts, modeling, gestural prompts, physical prompts, peer tutorial, dan cooperative learning. Dan untuk cabang olahraga yang bisa diikutin tunalaras ini ada berenang, berkuda, yoga, jogging, dan lari, dan terakhir itu ada bowling. Oke, itu saja yang bisa saya jelaskan dalam tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, dan tunalaras. Mohon maaf jika ada kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.